Nama Kang Deddy Mulyadi atau KDM jadi salah satu yang paling melekat di benak kita ketika kita berbicara tentang pejabat ngonten. KDM rajin membagikan momen-momen menyentuh, seperti membantu rakyat kecil, menyapa pedagang, hingga menegur warga dengan cara khasnya. Kontennya selalu viral, jutaan penonton, ribuan komentar, dan dibagikan ke banyak media sosial oleh masyarakat. Namun Kang Deddy bukan satu-satunya. Kita juga tentu ingat bagaimana Ridwan Kamil juga mampu melakukan pendekatan melalui media sosial. Lalu juga ada Ganjar Pranowo dan Ibu Risma tentunya. Dan sekarang lebih banyak lagi karena banyak sekali bupati dan wali kota yang mulai memanfaatkan media sosial untuk menyapa warganya. Fenomena ini membuat kita semua bertanya, apakah ini adalah cara baru untuk membangun kedekatan dengan rakyat? Atau hanya sekedar cara untuk membangun citra di dunia maya? Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar begitu cepat daripada berita-berita di koran ataupun di media-media online. Dalam hitungan menit, sebuah video bisa ditonton oleh jutaan orang di TikTok, Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya. Dan juga dijadikan bahan diskusi di Twitter ataupun di WhatsApp group. Media sosial memberikan kekuatan kepada siapapun untuk menjadi sorotan, baik itu selebritas, rakyat biasa, ataupun pejabat publik. Sesekali seseorang viral, ia tidak hanya menjadi perbincangan, tapi juga bisa saja dihujat, dihakimi, atau dijadikan meme dalam sekejap. Kini semakin banyak pejabat yang aktif di media sosial. Mereka membuat vlog tentang kegiatannya, konten TikTok, bahkan live streaming. Tentu kita bisa melihat ini sejak di era Ridwan Kamil menjabat, dan selanjutnya mulai bermunculan pejabat-pejabat publik yang aktif di media sosial. Hal ini tentu tidak lepas dari fakta bahwa politik adalah panggung citra. Seorang politisi dituntut bukan hanya bekerja, tapi juga terlihat bekerja. Lewat media sosial, citra ini bisa dikontrol tanpa perlu bergantung pada media-media arus utama. Tapi disinilah letak masalahnya. Ketika konten jadi tujuan, drama dan konflik bisa saja jadi alat untuk jualan. Termasuk dengan cara merekam dan menyebarkan momen saat pejabat memarahi rakyat. Dan memang harus kita akui, kebanyakan masyarakat kita senang dengan konten-konten semacam ini. Namun yang harus kita tahu, sebagai rakyat, kita juga punya privasi. Dalam banyak video yang beredar, kita sering melihat rakyat, entah itu pedagang kaki lima, warga miskin, atau pelanggar aturan yang dimarahi langsung oleh pejabat, direkam lalu diunggah tanpa sensor. Reaksinya tentu viral, dan tidak hanya viral, tidak jarang malah mengundang hujatan, olokan, bahkan penghakiman massal terhadap si rakyat tersebut. Ini bukan hanya soal etika, tapi ini soal hukum. Undang-Undang ITE pasal 26 menyatakan bahwa data pribadi seseorang tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Dan di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa wajah adalah bagian dari data pribadi yang harus dilindungi. Maka semestinya wajah dan identitas rakyat dalam video-video konten pejabat yang memarahi rakyatnya itu mestinya disensor. Rakyat tentu juga punya hak untuk tidak menjadi tontonan. Apalagi jika konteksnya adalah teguran, nasihat, atau peringatan kepada masyarakat-masyarakat yang melanggar aturan. Dan tentu, meski edukasi, tetap kita harus menghargai privasi dari rakyat tersebut. Kita semua tentu senang melihat pejabat-pejabat yang dekat dengan rakyatnya. Pejabat yang terbuka di media sosial, yang mampu berinteraksi dengan rakyat setiap waktu. Keterbukaan adalah ciri kepemimpinan masa kini. Namun kita juga berharap bahwa para pejabat tetap mengingat bahwa mereka adalah pemimpin, bukan konten kreator. Media sosial seharusnya menjadi alat untuk mengedukasi masyarakat, bukan hanya sekedar memarah-marahi rakyat. Bukan juga untuk ruang-ruang drama. Media sosial harus menjadi tempat untuk memperkuat kepercayaan rakyat, bukan malah memancing kebencian dan membuka ruang untuk rakyat saling menghujat. Kepemimpinan bukan hanya soal apa yang dilakukan, tapi juga bagaimana itu ditunjukkan.